Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajriawan Nugraha. Saya dari Penjas kelas A. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi terakhir, yaitu aktualisasi akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada definisi akhlak. Pengertian secara bahasa akhlak. Akhlak itu berasal dari bahasa Arab khuluq yang berarti tabiat, perangai, kebiasaan, atau karakter yang tertanam dalam jiwa seorang. Yang kedua, akhlak menurut istilah. Secara istilah, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong perbuatan yang spontan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Yang ketiga ada akhlak dalam perspektif Islam. Dalam Islam, akhlak merupakan manifestasi keimanan dan ketakwaan seseorang, bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya juga ada perbedaan dari akhlak itu sendiri, etika dan moral. Pengertian akhlak. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang mendorong perilaku spontan tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan. Pengertian etika. Etika itu merupakan ilmu tentang apa yang baik dan buruk berdasarkan atas akal pikiran manusia dalam konteks budaya dan masyarakat tertentu. Pengertian moral. Moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima oleh masyarakat mengenai perbuatan, sikap, dan kewajiban yang harus dipatuhi. Ada juga sumber perbedaannya, yaitu akhlak bersumber dari wahyu ilahi, etika dari akal pikiran manusia itu sendiri, sedangkan moral dari adat, istiadat, dan kesepakatan dari masyarakat. Dampak positif dari aktualisasi akhlak. Yang pertama, terbentuknya pribadi yang berkarakter. Aktualisasi akhlak seperti jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dapat membentuk kepribadian yang kuat. Seseorang bisa menjadi lebih konsisten antara perkataan dan perbuatan, memiliki integritas, serta mampu mengendalikan diri dalam berbagai situasi. Yang kedua, untuk meningkatkan kepercayaan dari orang lain. Nah, orang yang berakhlak baik akan lebih dipercaya oleh lingkungan sekitarnya. Kejujuran dan tanggung jawab juga membuat seseorang dianggap dapat diandalkan, baik dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Yang ketiga ada menjadi teladan bagi orang lain. Perilaku yang baik dapat menginspirasi orang di sekitar tanpa harus banyak bicara. Seseorang yang berakhlak baik juga dapat mengajak orang lain untuk meniru dan melakukan ini hal yang sama. Akhlak terhadap Allah. Yang pertama, taat beribadah. Menjalankan ibadah wajib seperti sholat, puasa, zakat, dan haji dengan ikhlas sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur atas nikmat. Mengucap syukur dan menggunakan nikmat Allah untuk kebaikan serta menghindari sikap kufur nikmat dalam kehidupan sehari-hari. Bertawakal kepada Allah. Menyerahkan hasil usaha kepada Allah setelah berikhtiar. Percayalah penuh pada ketentuannya
dalam segala urusan hidup. Berdoa dan berzikir. Membiasakan diri berdoa dan berzikir sebagai bentuk komunikasi dengan Allah dan pengakuan akan kebesarannya. Akhlak terhadap sesama. Yang pertama, menghormati hak orang lain. Memberikan penghargaan terhadap hak dan kebebasan orang lain dalam kehidupan sosial sebagai bentuk akhlak mulia dalam Islam. Yang kedua, tolong-menolong dalam kebaikan. Membantu sesama dalam kesulitan dan kebaikan tanpa mengharapkan imbalan. Mencerminkan sikap tarawun yang diajarkan dalam Islam. Berbicara dengan santun. Menggunakan tutur kata yang baik, tidak menyakiti perasaan orang lain, dan menghindari perkataan kasar dalam interaksi sehari-hari. Menjaga silaturahmi. Memelihara hubungan persaudaraan dengan kerabat, tetangga, dan teman melalui kunjungan, komunikasi, dan perhatian yang tulus. Selanjutnya ada contoh aktualisasi akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kejujuran dalam dunia pendidikan. Contohnya itu seseorang siswa tidak mencontek saat ujian, meskipun teman sebelahnya memberikan jawaban. Nah, sikap ini menunjukkan bahwa siswa tersebut menghargai proses belajar dan hasil usahanya sendiri. Kejujuran membentuk karakter yang dapat dipercaya serta menanamkan kesadaran bahwa keberhasilan sejati berasal dari usaha, bukan cari kecurangan. Kedua, ada sopan santun saat berinteraksi. Contohnya itu seorang mahasiswa mengumpulkan tugas tepat waktu sesuai dengan instruksi dosen. Nah, tindakan ini mencerminkan kesadaran akan kewajiban dan komitmen sikap tanggung jawab, melatih seseorang untuk disiplin, menghargai waktu, serta siap menerima konsekuensi dari setiap perbuatannya. Yang ketiga ada tolong-menolong dalam lingkungan sosial. Contohnya itu membantu teman yang kesulitan memahami materi pelajaran. Nah, sikap ini menunjukkan kepedulian dan empati. Tolong-menolong mempererat hubungan antar sesama, serta menumbuhkan rasa kebersamaan dan solidaritas. Yang terakhir ada disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu datang tepat waktu ke sekolah, kampus, ataupun tempat kerja. Nah, sikap ini tuh disiplin melatih seseorang untuk menghargai waktu dan aturan. Sikap ini membentuk pribadi yang tertib, teratur, dan dapat diandalkan. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Nah, jadi aktualisasi akhlak dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan hal yang sangat penting untuk membentuk pribadi yang berkarakter, bertanggung jawab, dan berperilaku baik. Nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, sopan santun, tanggung jawab, tolong-menolong, dan rendah hati harus diterapkan secara konsisten di lingkungan keluarga, sekolah, maupun kampus, maupun masyarakat. Dengan mengamalkan akhlak yang baik, tidak hanya kualitas diri yang meningkat, tetapi juga tercipta hubungan sosial yang harmonis, damai, dan saling menghargai. Oleh karena itu, aktualisasi akhlak bukan hanya sekedar teori, melainkan harus menjadi kebiasaan dan bagian dari kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin dicukupkan sekian pemaparan materi dari aktualisasi akhlak dalam kehidupan sehari-hari dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.